Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program Kajian Kitab, masih di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan senang sekali sudah tersambung bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari melalui Zoom, yang insya Allah dalam waktu beberapa saat ke depan akan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab yang langsung ditulis oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan kita sudah di pembahasan tentang bagaimana Allah menegakkan tubuh manusia. Langsung saja kita serahkan ke Ustadz. Kita persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersua kembali melalui kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang buku tersebut pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita sampai pada bab yang ketujuh. Bab ini membicarakan tentang kerangka tubuh manusia. Allah menegakkan tubuh manusia, yaitu dengan tulang-tulang yang terangkai satu demi satu, satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa berdiri tegak. Kita bisa berjalan, berlari, melompat, melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan, kita perlukan. Ya, dengan tulang belulang yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Rabb-Mu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, fa'adalak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitar ayat 6 sampai ayat 8. Ya, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan tubuh kita dengan sebaik-baiknya, hingga tidak ada satupun hewan melata yang bisa menandinginya. Allah Subhanahu wa taala menyusun tulang belulang manusia sampai menjadi satu kesatuan yang sangat harmoni.
Dengan itu dia melakukan banyak gerakan-gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya dengan struktur rangka mereka. Struktur rangka manusia adalah yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai makhluk yang paling paripurna dari makhluk-makhluk yang lain. Tanpa tulang, manusia tidak akan mampu berdiri tegak. Pada umumnya, dalam tubuh seorang dewasa, terdapat 206 tulang dengan segala macam variasi, segi, bentuk maupun ukurannya. Tulang bayi sebelum lahir masih lembut. Ini sebagai salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hingga mengurangi rasa sakit si ibu saat mengeluarkannya. Selanjutnya tulang ini mengalami proses pengerasan pelan-pelan hingga akhirnya siap menopang tubuh kita. Kita pun dapat beraktivitas dengan tulang belulang itu yang jauh lebih berat daripada berat tulang itu sendiri. Ya, mampu menopang tubuh kita tulang itu, yang mana tubuh kita ini jauh lebih berat daripada berat tulang itu sendiri. Secara rata-rata berat seluruh tulang belulang orang dewasa adalah sekitar 5 sampai 9 kg. Berat itu amat ringan apabila dibandingkan dengan berat seluruh tubuh kita, ya. Ya, antara 5 sampai 9 kilo tulang itu. Taruhlah 10 kilo, berat kita misalnya 60 kilo, ya itu masih per 5 ya dari berat tubuh kita atau kurang. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah salah satu kuasa Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tulang belulang itu dirangkai, dipertemukan satu dengan yang lainnya dengan persendian. Yang mana jumlah persendian manusia lebih kurang 360 persendian. Persendian ini yang merangkai antara satu tulang dengan tulang yang lainnya, sehingga tidak bergesekan dan menimbulkan rasa sakit ketika bergesek, ya, ketika bertemu. Jika kita bisa menggerakkan, ya, persendian-persendian itu yang merangkai tulang-tulang tersebut. Nabi mengatakan di dalam hadis, ya, fil insan salatumi'ah wasittuna miftola. Pada tubuh manusia, itu hadis Buraidah radhiyallahu anhu, pada manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha secara marfu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khalaqa kulla insanin min bani Adam ala sittina wa salusumi'a miftal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "Annahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati miftalin." Bahwa setiap anak manusia, anak Adam, itu diciptakan dengan 360 sendi. Sendi-sendi, ya, tulang-tulang, lebih kurang 206 jenis tulang di dalam tubuh manusia. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ya, yusbihu ala kulli sulaman min ahadikum sadaqah. Pada setiap pagi, setiap persendian Bani Adam itu harus bersedekah. Ya, dikeluarkan sedekahnya sebagai bentuk syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan, ya, fa'alaihi ayatasaddaq an kulli mifsalin bisadaqah. Ya, dia hendaknya ia bersedekah untuk setiap sendi tersebut. Lalu para sahabat bertanya, wa may yatiqu dzalika ya Nabi Allah, siapa yang bisa mengeluarkan sedekah sebegitu banyak, 360? Kalau satu sendi aja 1 dirham, berarti 360 dirham setiap hari.
Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu bisa melakukannya, bisa mengeluarkan sedekah sebanyak itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-nukha'ah fil masjid tudfinuha, wasyai tunahihi anit tunahihi anit tariq, fa in lam yajid fa raq'at ad-duha tuzzi'uka. Maka Nabi mengatakan cara bersedekahnya adalah dahak dalam masjid yang engkau bersihkan, ya, engkau pendam dalam tanah, itu sedekah. Sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan bisa menjadi sedekah juga, ya, sebagai untuk menutup, ya, ataupun menggantikan sedekah yang dikeluarkan untuk persendian. Kemudian Nabi mengatakan kalau tidak bisa dilakukan dapat diganti dengan 2 rakaat di waktu duha. Itu sudah cukup, kata Nabi. Yaitu 2 rakaat, ya, salat duha, ya. Nah, demikian. Ini salah satu, ya, perkara yang harus kita tunaikan berkaitan dengan kita katakan hak dari setiap persendian yang kita miliki, ya, sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup untuk bersedekah setiap persendian itu dengan 2 rakaat sholat duha. Ini salah satu keutamaan sholat duha, ya. 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi sedekah untuk setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang berkaitan dengan persendian tubuh manusia, ya, yaitu tulang belulang yang menegakkan tubuh mereka. Ini satu nikmat yang wajib kita syukuri, ya, yang wajib kita syukuri, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu sholat duha itu hendaknya bisa kita kerjakan, ya, walaupun itu tidak wajib. Tapi itu adalah salah satu sunnah yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan itu juga sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, ya, tulang belulang dan persendiannya yang Allah ciptakan pada diri kita. Ini adalah satu nikmat yang besar yang patut disyukuri. Bayangkan, ya, kita tidak punya tiang penyangga, ya, tonggak penyangga tubuh kita untuk beraktivitas, ya, kita akan terkulai lemas, ya, tidak bisa beraktivitas, ya. Nah, demikian. Bayangkan tidak ada persendian, tulang belulang itu tidak memiliki atau persendian kita bermasalah, itu juga mengganggu aktivitas kita. Maka di dalam tubuh manusia dewasa terdapat 206 tulang dengan segala macam bentuk, ya, dan jenisnya, variasinya. Dan terdapat 360 persendian, ya, yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan satu hal yang membuat tulang cukup, ya, ringan, ya, adalah pola rancang bangunnya yang menakjubkan. Ya, tidak dibutuhkan, ya, tulang yang sangat banyak untuk menopang tubuh kita. Ya, 206 jenis tulang itu cukup, ya, untuk menopang tubuh kita. Ya, nah, demikian. Untuk meringankan beratnya, ya, hingga dia tidak membebani, ya, berat tubuh manusia. Ya, maka tadi kita sebutkan kalau dikumpulkan tulang belulang kita beratnya cuma mungkin antara 5 sampai 9 kg saja. Ya, jauh lebih ringan daripada berat tubuh kita secara keseluruhan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian rancang bangunnya juga sungguh sangat menakjubkan. Ya, semua tulang di dalam tubuh terdiri atas 2 bagian. Bagian luar yang padat, ya, dan bagian dalam yang ringan. Karena bagian dalam tulang itu berongga-rongga. Struktur yang mirip seperti pipa ini membuat tulang jauh lebih kuat daripada bentuk padat tanpa rongga di tengahnya. Bahkan lebih kuat daripada beton sekalipun.
Maka kalau kita lihat ya, eh, apa namanya, salah satu teknik membangun pondasi, ya, rangka-rangka di beberapa tempat tuh dikasih botol yang berongga itu, ya. Ini apa namanya, meniru struktur tulang gitu ya pada tubuh manusia. Karena kalau padat saja tidak ada rongga, maka dia tidak kuat. Selain dia berat, ya, sehingga ya dengan berat ini akan mempengaruhi kekuatan tulang itu sendiri karena terbebani dengan bebannya yang berat, ya, dan dia akan mudah patah. Ya, dia akan mudah patah. Beda halnya kalau dibuat rongga-rongga di dalamnya, maka di beberapa tempat struktur pondasi, ya, rangka bangunan itu dikasih botol-botol di dalamnya ya supaya lebih kuat ya daripada tidak berongga, supaya ada rongga. Nah demikian ya. Nah hasil percobaan membuktikan bahwa tulang paha seorang dewasa mampu atau dapat menahan berat sebuah sedan kecil. Ya. Nah itu kekuatan tulang manusia yang bertahan lama ya. Nah demikian. Dan di antara bagian atau organ yang sangat menakjubkan adalah tulang manusia. Dari tulang manusia itu adalah tulang belakang, yang mana ini terhubung dengan syaraf. Ya. Tulang belakang ini ada susunan syaraf di dalam. Maka kalau terjadi satu yang kita katakan benturan ya, yang membentur tulang, ya, maka ini bisa menyebabkan ya kerusakan pada saraf-saraf yang ada di antara tulang-tulang belakang itu. Dalam istilah awamnya disebut tulang kejepit istilahnya ya. Nah itu nggak bisa tegak kita. Ya terganggu itu adalah saraf-saraf tersebut. Nah demikian. Ini adalah suatu hal yang menakjubkan dari tulang manusia. Nah ini adalah induknya tulang, itu adalah tulang belakang. Ini adalah seperangkat tulang yang bisa menjadikan manusia berdiri tegak. Ya supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik, tulang itu, yakni tulang belakang itu harus lentur sekaligus kuat. Dia lentur ya dan harus kuat karena dia adalah penyangga tubuh kita, tulang belakang itu. Maka menurut kesehatan ya tidur itu jangan terlalu empuk bantalannya atau apa namanya kasurnya, ya. Jangan terlalu empuk karena itu akan mengganggu struktur tulang belakang, ya. Nanti masih muda sudah bungkuk, ya tidak bisa tegak, ya. Nah demikian. Ini salah satu kita katakan cara untuk merawat kesehatan tulang belakang itu, ya. Coba perhatikan ya alas tempat tidur kita. Ya, kalau terlalu empuk hingga tulang itu bengkok, di dalam waktu yang lama itu akan merusaknya. Ya, itu akan merusak strukturnya. Ya, maka dianjurkan untuk tidur sesekali ya di atas bantalan yang keras. Misalnya kayu atau papan gitu ya, tanpa ada mungkin tilam ataupun kasurnya, ya. Nah, demikian. Ya, karena dalam waktu yang lama dan ya terus-menerus itu bisa menyebabkan kerusakan pada tulang belakang. Nah, demikian. Tulang belakang ini diharuskan lentur agar fungsinya adalah agar sanggup melakukan berbagai gerakan. Bagaimana kita bisa membungkuk begitu ya? Ya, kalau ya, tulang belakang itu keras seperti tulang paha begitu, ya dia nggak akan lentur untuk dibungkukkan begitu. Maka kita akan susah membungkuk, ya, untuk melakukan salah satu ya di antara kita katakan tugas ubudiyah kita, yaitu ibadah, yaitu ruku dan sujud. Ya, maka untuk keperluan itu, ya tulang belakang itu dibuat lentur tapi kuat. Kita bisa membungkuk, berputar, membelok ke samping dan bebas menggerakkan kepala. Ya, pada saat yang sama dia harus kuat. Ya, karena ya kita katakan tulang belakang itu manakala ia melakukan semua gerakan ini harus menopang sekitar 2/3 dari berat badan secara total. Jadi total berat badan. Maka dia harus kuat. Ya, nah demikian.
Maka coba lihat, ya pernah main kuda-kudaan sama anak, ya anak itu 3 kadang-kadang di atas punggung kita kuat menopangnya. Ya demikian kekuatan dan kelenturannya. Ya, karena kalaulah dia kuat tidak lentur, dia mudah patah juga dan akan menyulitkan kita. Lentur gak kuat, ya itu sama saja kita tidak bisa berdiri tegak. Ya, maka diperlukan dua sifat ini, kelenturan dan kekuatan. Dan itu yang ada pada tulang belakang kita. Dan tulang belakang ini terdiri dari 33 buah tulang. 33 tulang belakang. Ya, tersusun dari 33 buah tulang. Adapun 24 tulang paling atas biasanya dikelompokkan ke dalam 3 grup, yaitu wilayah leher atau cervical, wilayah punggung atau thoracic, dan daerah punggung bagian bawah, ya punggung bagian bawah, atau disebut juga lumbar. Nah demikian. Cervical ini ada 7, ya. Thoracic ada 12. Lumbar ada 5. Ya, nah demikian. Yaitu kita katakan tulang penyangga ataupun kita katakan rangka yang membuat manusia itu bisa beraktivitas dengan leluasa. Nah, di samping sebagai tonggak penopang, ya tulang belakang juga berfungsi sebagai pelindung saraf di bagian di tubuh bagian belakang. Ya. Dia adalah pelindung saraf, ya, yang menyambungkan, ya, tersambung dari atas ke bawah, memanjang, ya, mulai dari lubang di bagian bawah tengkorak sampai ke tulang ekor di daerah pinggul. Nah, ini sangat penting. Sebab pada saraf ini terdapat jutaan jalur arus informasi yang berasal dari otak ke seluruh tubuh. Ya, sehingga tangan bisa bergerak menurut perintah instruksi dari otak. Ya, kaki juga dapat instruksi perintah dari otak. Ya, karena ada beberapa bagian-bagian dalam tubuh kita ini dia tidak akan aktif, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan bergerak kecuali dengan perintah otak. Kalau otak tidak memerintahkannya, dia tidak akan bergerak. Ada di sana yang tanpa perintah otak, dia terus aktif, bergerak. Ya, tanpa perintah otak, ya misalnya alat pencernakan kita, ya, kemudian gerakan jantung kita, ya kerja ginjal dan lain paru-paru, yaitu semua bekerja tanpa perintah otak. Adapun beberapa anggota tubuh lainnya itu harus dengan perintah otak yang disalurkan, ya, informasinya melalui saraf-saraf tersebut. Inilah ya kita katakan gunanya tulang belakang, salah satu di antara fungsi tulang belakang, yaitu melindungi jalur saraf yang terbentang dari atas ke bawah, menyambungkan dengan seluruh tubuh kita. Ya, ini sangat penting. Karena jutaan jalur informasi itu yang berasal dari otak itu, yang berasal dari otak ke seluruh tubuh itu berasal dari bagian tubuh, ya, dari tulang belakang itu. Ya, nah demikian. Atau dari yang berasal dari seluruh bagian tubuh ke atau menuju otak. Ya, misalnya tangan kita sakit, ya, maka ini akan dikirim informasinya, ya, melalui saraf tulang belakang ke otak. Juga kita secara otomatis akan fokus terhadap bagian tubuh yang sakit itu. Oh, misalnya kita katakan ya terkena panas, ya langsung kita pastikan ada apa dengan tangan saya, atau ada api di sana, atau ada serangga dan lain sebagainya. Ya, apapun yang terjadi pada bagian tubuh itu akan disalurkan oleh saraf tulang belakang itu ke otak. Itu jalur penting ya di dalam tubuh kita, dari dan ke otak, ya, menuju seluruh tubuh kita. Dan tulang belakang itu fungsinya adalah
melindungi ya saraf-saraf tersebut, saraf-saraf tulang belakang itu. Makanya kalau dia kejepit, istilahnya tulang apa namanya, saraf kejepit ya, saraf kejepit, nah itu luar biasa sakitnya dan mengganggu aktivitas kita. Kita tidak bisa, bahkan duduk aja nggak bisa. Ada orang yang kena saraf kejepit itu duduk saja dia nggak bisa. Bahkan dia menggerakkan tangannya nggak bisa. Nah demikian ya, dia harus melakukan terapi sehingga saraf itu kembali normal ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, salah satu fungsi tulang belakang lainnya adalah yang tidak kalah pentingnya juga adalah meredam hentakan yang timbul pada waktu berjalan, pada waktu kita berlari, waktu melompat, ya waktu bekerja. Ya, kadang-kadang ada hentakan-hentakan. Ya, maka fungsi tulang belakang itu adalah meredam getaran yang muncul pada waktu kita beraktivitas, berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Jika tidak, getaran yang kuat ini dapat menggoncangkan otak. Ya, dapat menggoncangkan otak. Getarannya itu bisa mengguncangkan otak. Ya, nah demikian. Dan inilah salah satu rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulang belakang itu memiliki bentuk melengkung, tidak lurus vertikal begini, tidak. Tapi melengkung, ya, seperti huruf S. Ya, kalau kita perhatikan ya, misalnya di laboratorium ada rangka manusia, coba lihat ya, tulang belakang manusia itu tidak dibuat lurus, ya, vertikal begini, tidak, tapi melengkung, ya, macam spiral gitu ya, macam huruf S, tidak dikatakan macam huruf S dia. Fungsinya adalah untuk ya dia lebih mumpuni untuk menahan getaran ya, meredam getaran ya ketika kita beraktivitas, kita berjalan, berlari, melompat ya. Ya dia lebih mumpuni ya, lebih sanggup untuk meredam setiap getaran-getaran yang muncul waktu kita beraktivitas tersebut. Ini luar biasa. Jadi dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melengkung seperti itu bukan tanpa hikmah ya, bukan tanpa faidah ya. Nah, salah satu fungsinya dia dibuat seperti itu adalah untuk menahan getaran ya. Nah, demikian. Itu sangat penting. Ya karena kalaulah ya lurus vertikal ya tentu ini tidak akan mampu untuk tidak mumpuni ya untuk meredam getaran-getaran yang muncul waktu kita beraktivitas. Ini patut juga ya kita syukuri dan ini adalah salah satu kita katakan tanda puasa dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka kadang-kadang manusia itu, kufurnya manusia itu ya dia bisa berbuat begini begitu ya, dia lupa bahwa semua itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Ya, nah demikian. Allah buat dia, Allah ciptakan dia seperti itu ya agar dia bisa menikmati ya kehidupan dunia ini. Dia bisa beraktivitas, dia bisa bergerak ya kita katakan dengan leluasa ya tanpa kita katakan dia takut ya akan satu kita katakan goncangan pada otaknya atau dan lain sebagainya. Ini luar biasa yang patut kita syukuri. Jadi ya melengkungnya tulang belakang itu bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa tujuan ya. Nah demikian. Ya coba perhatikan yang punya bukunya mungkin tahu ilustrasinya, yaitu dia kita katakan berbentuk huruf S begini, ya tidak lurus vertikal seperti itu. Nah, demikian. Ternyata dengan bentuk lengkung ini ya tulang belakang lebih sanggup meredam hentakan ataupun kejutan yang dialaminya ya daripada bentuk lurus. Ya daripada bentuk lurus. Maka pir itu coba lihat dia apa namanya spiral ya begitu ya. Tidak lurus begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jadi ya jadi bukan hanya bentuk yang khas ini saja yang bisa menyebabkan tulang belakang mampu berfungsi sebagai peredam kejutan, karena yang lainnya ialah adanya bantalan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di antara setiap dua tulang punggung yang bertumpang tindih supaya keduanya tidak
beradu maupun bergesek. Jadi ada bantalan-bantalannya di antara setiap tulang belulang itu. Ya, nah yang tersusun ya di belakang kita yang berjumlah 33 buah tulang tadi. Ya, luar biasa ya. Para kita katakan para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Dan ya tentunya ya tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan nabinya ya, karena sangat besarnya ya, vitalnya ini peran tulang belakang ini ya. Tadi dikatakan oleh Nabi ya, setiap persendian tadi ya, sambungan tulang antara satu tulang dan tulang lainnya ada, itu namanya persendian ya. Itu wajib ataupun haruslah ya kita tunaikan syukur kita kepada Allah dengan bersedekah, dengan bersedekah. Sedekah di sini umum ya, apapun sedekahnya, banyak-banyak bersedekah. Ya. Nah, karena salah satu fungsi sedekah itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, atas nikmat persendian yang Allah berikan. Tadi Nabi mengatakan setiap persendian itu kullu selama ya, Bani Adam itu alaihi sedekah. Ya, wajib dikeluarkan sedekah. Nabi menyontohkan sedekah itu bukan hanya harta. Maka sering ditanya ya, beda antara sedekah dan beda antara sedekah dan infak. Nah, itu sering ditanyakan itu. Ustadz, apa bedanya sedekah dan infak? Ya, nah itu sering kita jawab bahwa sedekah itu lebih luas. Ya, 2 rakaat salat duha itu juga bisa disebut sebagai sedekah untuk menggantikan ya sedekah yang harus kita keluarkan terhadap setiap persendian tadi. Ya, nah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar sedekah. Ya. Nah, setiap kebaikan tadi Nabi mengatakan membersihkan dahak ya dari masjid itu sedekah, mampu untuk membayar ya kita katakan persendian yang harus kita keluarkan sedekahnya tadi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, demikian. Demikian juga syai' tunahihi anit tariq. Sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan, imatatul adza anit tariq. Ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Itu juga sedekah. Ada yang mengganggu di jalan ya kita singkirkan, itu sedekah. Itu sedekah yang bisa kita lakukan untuk membayar persendian-persendian kita itu. Ya. Nah, apalagi ya dalam bentuk harta yang kita keluarkan itu jelas sedekah ya. Nah, inilah sedekah yang sinonim dengan infak, yang sama maknanya dengan infak begitu. Itu mengeluarkan harta kita. Jadi sedekah itu tidak harus dengan mengeluarkan harta. Ya, adapun infak itu adalah dalam bentuk harta. Ya, kita tersenyum kepada saudara kita itu tidak disebut berinfak, tapi disebut bersedekah. Ya, Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah, ya, tapi tidak disebut infak ya. Nah, demikian. Ya, apalagi dalam bentuk kita mengeluarkan harta. Ya, misalnya hari ini saya mau bersedekah, maka dari itu para salaf dahulu ya, tidak lewat 1 hari pun ya dalam hidup mereka, ya, tidak lewat 1 hari pun dalam hidup mereka, melainkan mereka bersedekah, walaupun 1 siung bawang atau 1 potong roti. Yang penting bersedekah, hari ini ada yang kita bagi ya kepada manusia. Nah, itu prinsip hidup sebagian kita katakan salaf kita. Ya, mereka ya memotivasi ya diri mereka untuk ya bersedekah, ya mengeluarkan sedekah setiap hari, ya nggak perlu banyak-banyak ya. Ada sebagian orang, wah nantilah saya kumpulin dulu kalau sudah banyak saya sedekah. Ya, ada untung ruginya ya kalau kita punya prinsip seperti itu. Ya, mohon maaf sebagian orang ada yang punya prinsip seperti itu. Saya kumpulkan dulu harta saya banyak-banyak, nanti sudah banyak baru saya sedekahkan. Kalau sekarang nanti kecil ini. Nah, ini ada untung ruginya. Ya, betul ya. Kalau dia lakukan itu, artinya nanti kalau hartanya sudah terkumpul banyak, dia benar-benar keluarkan. Ya, karena jumlah yang besar itu pahalanya juga besar.
Cuma ini ada bahayanya, ya. Karena setan yang menjadi musuh kita tidak akan tinggal diam. Salah satu di antara talbis setan adalah ya, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Setan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Nah, banyak orang yang punya prinsip seperti itu, dia kumpulkan sampai banyak, sudah banyak berubah pikiran. Nah, ini yang bahaya. Ya, maka saya katakan tadi ada untung ruginya juga punya prinsip seperti itu. Maka yang paling baik adalah segeralah bersedekah walaupun itu tidak seberapa, karena Allah tidak menilai hanya dengan nilai sedekah, ya, jumlah sedekah kita itu. Ya, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat sedekah kita itu berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sisi keikhlasannya, ya, mungkin dari sisi manfaatnya, ya, walaupun sedikit, ya. Maka para salaf tadi punya prinsip tiap hari bersedekah walaupun satu siung bawang, nggak perlu menunggu punya bawang satu pick up, ya, satu kontainer baru disedekahkan, enggak, ya, satu siung bawang punya bisa disedekahkan hari ini, disedekahkan hari ini. Ya, satu, kita nggak tahu, ya, kita ajal kita sampai kapan. Ustadz, bukankah ada niat itu berarti sudah tercatat? Iya, tapi nggak sama kalau betul-betul kita keluarkan. Contohnya begini, ya, orang punya niat bersedekah, ya, 1 kilogram bawang, dia kumpulkanlah itu. Ya, dengan satu orang dia mengeluarkan sedekah setiap hari 1 siung bawang, bukan 1 kilo, ya, 1 siung bawang. Ya, nggak sampai 1 kilo loh, itu jelas, ya. Nah, orang yang akan ya bersedekah 1 kilogram bawang tadi kalau sudah terkumpul, ya, bukankah dia dapat niat juga kalau misal tidak terlaksana? Anggaplah misalnya belum terkumpul 1 kilo, dia meninggal dunia, ya, belum terkumpul ini 1 kilo, tapi dia sudah ada niat, kalau terkumpul bawang saya 1 kilo saya akan sedekahkan. Ya, belum terkumpul 1 kilo dia sudah meninggal dunia, wafat dia. Iya, memang satu, dia dapat niat, ya, bergantung kepada kesungguhan niatnya itu, ya. Kalau dia sungguh-sungguh berniat itu, ya, dia sudah dapat satu pahala, kan begitu, ya. Ya. Adapun orang yang bersedekah setiap hari 1 siung bawang tadi, ya, nggak nunggu 1 kilo, mungkin sedekahnya kalau dikumpulkan tidak 1 kilo, cuma nilainya jauh lebih besar daripada orang yang hanya sebatas niat tadi pahalanya. Ya, tentu saja tidak sama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setiap niat kebaikan yang kita lakukan itu ditulis satu pahala, satu, ya. Nah, adapun sedekah yang kita keluarkan walaupun sedikit, ya, nggak seberapa, ya, kita katakan banyaknya, itu bisa dilipat gandakan minimal 10. Ya. Itu minimal, dan bisa dilipat gandakan lebih banyak lagi, ya, sampai 700 kali lipat, ya, kelipatannya 700 kali lipat dikali 700, dan sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Nah, itu kalau betul-betul kita keluarkan, bukan hanya niat saja, ya. Maka dari itu, ya, bagian salah punya prinsip dia bersedekah tiap hari walaupun jumlahnya nggak seberapa, karena sebagian orang punya prinsip nanti saya akan bersedekah kalau sudah terkumpul banyak, katanya. Ya, kita nggak tahu, ya, satu, ajal kita nggak tahu. Yang kedua, seberapa kuat kita menahan godaan setan, ya. Ketika harta itu sudah terkumpul banyak, seberapa kuat kita bisa menghadapi godaan setan yang, ya, kadang-kadang sudah terkumpul besar ini, ya, jumlah uangnya. Sebelumnya niatnya ingin disedekahkan, tapi begitu dia lihat harta itu berubah niatnya. Setan membisikinya macam-macam, itu, sehingga gagallah sedekahnya. Ya, gagal sedekahnya. Tidak terrealisasi sedekahnya, padahal dia mampu melakukannya. Nah, ini membatalkan, menghapus pahala satu untuk niatnya, karena terbukti niatnya tidak benar, tidak terlaksana ketika dia mampu untuk mengeksekusinya. Nah, demikian, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Maka
Jangan tunda-tunda kebaikan, ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini lakukan, walaupun tidak seberapa, ya. Nah, demikian. Ya, dan juga yang ketiga, ada godaan bersedekah dalam jumlah yang besar. Godaannya adalah riya, sum'ah. Ya, gak sama antum bersedekah, misalnya setiap hari apalah 5.000, 10.000 ya. Dengan antum ketika bersedekah antum keluarkan 10 juta misalnya. Misalnya ini ya. Ya ada prestis di situ yang wah orang ini bersedekah 10 juta gitu. Godaan terhadap hati itu juga besar, berat ya. Wah, ini siapa ini? Orang-orang kan cari-cari ini kan gitu ya. Besok dicari orang dia kan begitu. Kenapa? Wah, si fulan sedekahnya 10 juta itu kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang mengganggu hati kadang-kadang. Mengganggu hati. Ya maka ya ini plus minusnya lah ya. Kita katakan tentunya bersedekah 10 juta manfaatnya lebih besar daripada mungkin orang yang bersedekah 10.000 kan begitu ya. Dari sisi manfaat dan faedahnya bagi orang yang menerima sedekah. Ya pahala itu bergantung niat para kadar niatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi alangkah lebih baik lagi ya kalau bentuk kita katakan syukur kita atas setiap persendian ya itu kita keluarkan dalam bentuk harta, yaitu kita bersedekah setiap hari. Kalaupun nggak bisa kata Nabi ya, minimal ya yujzi'uka, cukup bagimu, cukup artinya nggak lebih ya. Ingat itu, yujzi'uka, cukup bagimu artinya nggak lebih lah, cukup lah. Itu apa? Mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya sekilas tentang sholat duha. Sholat duha ada 3 waktunya. Ada waktu awal yaitu setelah syuruk. Ya. Ada waktu tengah, itulah dia waktu duha. Ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Ya. Dan waktu ketiga adalah waktu terakhir. Ya. Akhir waktu duha. Itulah dia sholat awabin. Ya. Salah satu sholat duha, jenis sholat duha yaitu awabin. Sholatul awabin. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jadi inilah yang patut kita syukuri ya dari struktur tulang belulang kita ya yang jumlahnya 206 jenis tulang di dalam tubuh seorang dewasa. Kemudian antara satu tulang dan tulang lainnya dirangkai dengan persendian-persendian yang jumlahnya kata Nabi lebih kurang 360 persendian ya. Dan dari seluruh tulang itu ada tulang utama, tulang inti, yaitu tulang belakang. Yang kita sebutkan tadi banyak sekali, ya kita katakan faedahnya. Yang jelas satu adalah penopang tubuh manusia, tulang belakang. Ya, jumlahnya lebih kurang 33 buah tulang belakang. Ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pelindung kejut atau peredam dari hentakan-hentakan yang muncul ketika kita beraktivitas. Yang ketiga, ya salah satu fungsinya juga adalah dia merupakan kita katakan pelindung ya bagi saraf yang ada di bagian di tubuh bagian belakang kita. Saraf ini menghubungkan antara otak dengan seluruh tubuh dan seluruh tubuh ke otak, jalur informasi yang sangat penting. Ya, nah demikian. Saraf ya. Itu pelindungnya adalah tulang belakang itu. Itulah fungsi-fungsi tulang belakang, salah satu di antara berbagai jenis tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Nah, tadi kita sebutkan tulang itu tidak padat tapi berongga-rongga. Ya, ini untuk satu kepentingan, yaitu untuk agar membuat tulang itu lebih kokoh. Ya, tidak mudah retak dan patah. Nah, di dalam rongga-rongga yang terdapat pada bagian dalam tulang belakang ini diisi dengan zat sumsum tulang yang berfungsi selayaknya pabrik pembuat sel-sel darah. Ya, tulang belakang tadi ada rongga-rongganya juga sama seperti tulang-tulang yang lainnya. Dan pada bagian dalam tulang belakang ini itu terisi dengan zat sumsum. Zat sumsum tulang yang berfungsi selayaknya pabrik pembuat sel-sel darah.
Ya, tugasnya tidak lain memproduksi sel-sel darah merah yang akan bertanggung jawab mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan juga sel darah putih yang punya tugas menyerang kuman dan keping darah yang menolong proses penghentian darah. Namanya keping darah. Nah, pabrik darah ini selalu sibuk. Bayangkan ya, jika dalam setiap detik sumsum tulang seorang dewasa dengan berat 70 kg itu mampu mengganti 3 juta sel darah merah yang mati karena telah usang. Karena darah itu juga ada usianya dia. Nah, dalam setiap detik ia juga harus memproduksi lebih kurang 1,6 juta darah putih baru untuk menggantikan yang telah usang. Jadi tingkat produksi yang luar biasa ini sama dengan 260 miliar darah merah dan 135 miliar darah putih setiap hari. Itu yang diproduksi oleh zat sumsum tulang belakang yang mengisi rongga-rongga yang terdapat dalam tulang belakang tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satu ya kita katakan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala ya menyimpan juga calon-calon bakal manusia bainas sulbi wat taraib ya di antara tulang belakang ya manusia. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyimpan calon-calon bakal manusia yang akan terpancar ya, kemudian berjalan menuju tempatnya dan terjadilah ya kita katakan regenerasi manusia. Ya, di sana ada regenerasi internal yaitu regenerasi darah merah dan darah putih setiap hari di tulang sumsum itu. Di tulang sumsum ini adalah pabrik yang super sibuk ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Tiap hari dia harus memproduksi 260 miliar darah merah dan 135 miliar darah putih. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyimpan kita katakan al-mani ya. Nah, sperma yang akan terpancar antara tulang rusuk dan tulang sulbi manusia. Bainas sulbi wat taraib. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu ya kajian kita pada pagi ini ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya, karena ya kita katakan ya manusia ya kadang-kadang lupa ya dengan dirinya sendiri ya, lalu dia sombong ya, menyombongkan diri di hadapan penciptanya, padahal ya demikianlah kasih sayang Allah, kuasa Allah ya, kebesaran Allah pada diri kita. Yang semua itu ya kadang-kadang ya dianggap angin lalu atau sesuatu yang kecil ya oleh manusia itu. Maka banyak-banyaklah, sering-seringlah kita melihat tanda-tanda kuasa Allah pada diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih bersyukur lagi ya. Jadi ya seperti tadi ya, Nabi ya mengungkap mengajarkan kita bagaimana bersyukur terhadap tubuh kita ya dengan bersedekah. Gak usahlah semuanya ya. Kita nggak bicara yang sebelum-sebelumnya itu. Ya, tentang otak, tentang ini. Kalau lah semuanya harus disedekahkan, waduh. Habislah waktu kita, tidak tersisa 1 detik pun. Melainkan untuk berbuat baik saja. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Ya. Karena habis untuk mensyukuri setiap jengkal dari tubuh kita. Ini persendian 360 ya, persendian yang harus kita syukuri. Bagaimana dengan ya kita katakan sistem pencernakan, sistem pernafasan dan lain-lain sebagainya, indera kita kemarin membahas tentang mulut, kita membahas tentang mata, telinga, hidung dan lain-lain sebagainya. Kalau semua itu ya bentuk syukurnya harus kita keluarkan sedekah, coba bayangkan. Ya, itu tidak ternilai, ya, nggak bisa dinilai dengan apapun itu ya. Nah demikian ya, wallahu a'lam. Juga kita tidak merasa berat ya untuk ya berbuat kebaikan ya. Nah demikian, bersedekah dalam bentuk apapun itu, mulai dari dalam bentuk kita mengeluarkan harta
ya sampai kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya kajian kita pada kesempatan pagi ini. Berikutnya kita akan bahas tentang kulit manusia, ya, tentang kulit kita ini. Ya, satu bagian dari tubuh kita yang kata Allah pada hari kiamat nanti akan jadi saksi, ya, ya, juluduhum. Salah satu yang bersaksi itu adalah julud, ya, jilid, kulit. Ya, nanti akan kita bahas keajaiban kulit manusia. Ya, nah demikian. Ini kulit bisa jadi saksi ternyata. Bagaimana dia jadi saksi? Apa yang ada padanya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa menghubungi kita melalui line interaktif di nomor 0822 88886630 atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun komentar di platform media sosial kita. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim senantiasa selalu sehat dan dilindungi Allah dengan kondisi wabah saat ini. Izin bertanya Ustadz, insya Allah rencana bulan ini istri Ana mau lahiran dan ini anak ketiga. Sedangkan waktunya dikhawatirkan berdekatan dengan Hari Raya Haji. Mohon penjelasannya Ustadz, mana yang Ana dahulukan? Berakikahkah atau apakah bisa menggabungkan niat akikah dengan kurban? Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, kita jawab. Akikah nggak bisa digabung dengan kurban, ya, karena dua-duanya wajib. Ya, dua-duanya wajib. Akan tetapi ada kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan jika kita mampu, ya, yaitu kurban. Karena dia bukan untuk kita saja, dia adalah untuk keluarga kita. Ya. Maka kalau akikah ini untuk anak kita, ya. Kalau kurban untuk semua anggota keluarga yang ada di rumah kita, termasuk si bayi ini yang baru lahir ini. Ketika kita sembelih kurban itu untuk keluarga kita. Beda dengan Nabi, ya. Nabi itu untuk umat beliau. Ya, kita untuk anggota keluarga kita. Ya, nah demikian. Kita dan anak istri. Ya, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kita sembelih itu atas nama keluarga kita, ya. Nah demikian, kurban itu. Termasuk anak bayi kita itu. Tapi kalau akikah itu untuk anak bayi itu. Lalu mana yang didahulukan? Didahulukan kurban. Kalau mampu, ya, sembelih akikah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya maka ya kita katakan kewajiban akikah itu jadi gugur. Ya. Ya, maka cukup dengan kurban saja. Menggabungkan dua niat ini dalam satu kita katakan hewan sembelihan itu nggak bisa, ya. Nah, seperti nggak bisa menggabungkan antara niat sholat kita katakan niat sholat maghrib misalnya, ya kita gabungkan niat sholat maghrib dengan sholat misalnya sholat tahiyatul masjid. Kita gabungkan dengan niat sholat subuh, bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun sholat tahiyatul masjid itu menjadi wajib karena sebab, ya, karena kita masuk masjid, maka kita wajib mengerjakan 2 rakaat kata Nabi SAW. Ya, nah adapun kita katakan sholat subuh itu adalah kewajiban mutlak. Ini kita katakan sama lah, ya, analoginya dengan masalah kurban dan akikah, sholat subuh dan sholat tahiyatul masjid. Sholat subuh nggak ada yang mempertentangkannya, tidak ada yang memperselisihkannya bahwa itu adalah suatu yang wajib. Paham, ya? Nggak ada perbedaan pendapat di situ. Wah, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sholat subuh itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Nggak ada. Semua mengatakan wajib. Sama dengan kurban. Kurban juga demikian, wajib.
Bagi yang mampu tentunya ya, semua yang berkaitan dengan harta, ya kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Ya, kalau mampu kita berkurban, maka wajib itu, nggak bisa nggak ditawar-tawar lagi. Dan ini nggak ada perselisihan di antara para ulama. Karena ancaman yang berat dari Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami dan lain-lain sebagainya. Ya, jika dia mampu, dia wajib berkurban. Ya, dia wajib berkurban. Nah, demikian. Adapun akikah diperselisihkan, sama seperti sholat tahiyatul masjid, diperselisihkan antara wajib atau tidaknya. Yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat ini adalah sunnah muakkadah, bahkan ada yang berpendapat ini adalah salah satu sholat sunnah biasa. Demikian juga akikah diperselisihkan, ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini adalah sunnah muakkadah yang ditekankan, tidak wajib. Ya, nah demikian. Maka ya di sini nggak bisa digabung antara dua hal itu. Harus dikerjakan satu yang bisa yang mampu kita kerjakan. Ya, maka kalau kita hanya satu ya bisa kita kerjakan, yaitu kurban, ya kurban saja. Ya sama seperti kalau kita nggak mampu mengerjakan salat tahiyatul masjid, ya maka misalnya azan sudah iqamat sudah berkumandang, ya maka salat subuh saja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah kalau mampu kerjakan dua-duanya. Oh, mampu sholat tahiyatul masjid, setelah itu kita mengerjakan sholat subuh, ya bagus. Ya. Demikian juga kita mampu berkurban dan mampu juga berakikah, ya itu bagus, itu yang terbaik, ya itu yang terbaik. Kita bisa mengerjakan dua-duanya. Nah, kalau tidak mampu ya kita kerjakan yang lebih wajib, yang lebih ditekankan kewajibannya, yaitu ya kita berkurban. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ya. Kemudian waktunya juga. Kurban waktunya cuma 4 hari. Kenapa didahulukan kurban dulu? Karena kurban itu waktunya cuma 4 hari. Ya. Hari kita katakan ke-10 Zulhijjah, Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. 4 hari cuma. Ya, 11, 12, 13 itu hari tasyrik, waktu penyembelihan kurban. Adapun akikah itu agak lebih lapang. Bisa disembelih pada hari ke-7, bisa disembelih pada hari ke-14, bisa disembelih pada hari ke-21. Jadi lebih panjang waktunya, ya. Maka dahulukan yang pendek ini, yang mepet waktunya daripada yang luas dan lapang panjang waktunya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita persilahkan kembali para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di nomor 0822 8888 6630 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan Bapak siapa, di mana? Misalnya dari Bone, Sulawesi. Dari Bone, Sulawesi. Silahkan Bapak, pertanyaannya langsung ke Ustaz. Ya, ini Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Apa hukumnya kalau salat fardunya di masjid, salat nabadiahnya di rumah? Itu saja Pak. Ustaz sudah menangkap pertanyaannya? Baik, silakan Ustaz. Ya, memang sebaiknya seperti itu ya. Sebaiknya seperti itu. Salat fardu itu wajib dikerjakan di masjid, karena ada azan yang berkumandang. Ya kita wajib mendatangi seruan azan. Ya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man sami'an nida walam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar seruan azan, dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali dia punya uzur. Ya, kecuali dia punya uzur. Nah, itu salat fardu ya. Adapun salat sunnah, salat rawatib ya, itu lebih baik dikerjakan di rumah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah,
Ya, Nabi mengatakan idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Apabila salah seorang di antara kamu sudah menyelesaikan salat fardunya di masjid, maka hendaklah dia jadikan bagian dari salatnya itu di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dari salatnya di rumah tersebut. Ya, nah jadi salat rawatib itu yang terbaik adalah kita kerjakan di rumah. Nah demikian ya, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik ya, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat sunnah yang dikerjakan Nabi, yang biasa dikerjakan Nabi. Maka Aisyah menjelaskan beliau salat 4 rakaat di rumahnya sebelum zuhur. Kemudian beliau keluar untuk menunaikan salat zuhur berjamaah, kemudian beliau pulang ke rumah dan mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi salat rawatibnya sebelum dan sesudah itu di rumah. Beliau lalu mengerjakan salat maghrib berjamaah, kemudian pulang dan mengerjakan salat 2 rakaat di rumah. Beliau mengerjakan salat isya berjamaah, lalu pulang ke rumahku dan mengerjakan salat 2 rakaat di rumah. Nah demikian. Jadi Nabi mengerjakan salat-salat rawatib itu di rumah beliau ya, bukan di masjid ya. Tapi kebanyakan orang sekarang ya mereka mengerjakan itu di masjid ya. Sebenarnya ini ya apa namanya ya, secara tidak langsung meninggalkan salah satu sunnah Nabi, yaitu mengerjakan salat rawatib di rumah. Kita lihat orang sekarang ini mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumahnya. Ya, ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh manusia, yaitu mengerjakan salat sunat rawatib di rumah. Nah demikian. Ada yang beranggapan salat rawatib ini lebih baik dikerjakan di masjid. Itu salah. Yang paling baik adalah dikerjakan di rumah. Secara umum Nabi mengatakan, hendaklah kamu jadikan falyaj'al li baitihi min salatihi, ya, nasiban min salatihi. Hendaklah dia jadikan bagian dari salatnya itu di rumahnya. Karena Allah akan jadikan kebaikan baginya dari salat tersebut di rumahnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi apa yang dilakukan itu sudah benar ya, sudah baik ya. Kalau kita bisa konsisten, itu salah satu bentuk kita menghidupkan sunnah Nabi pada saat sunnah itu ditinggalkan oleh manusia. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, dan mungkin kita beri kesempatan terakhir untuk para pemirsa Rosyad TV untuk bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp atau juga bisa melalui komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Dan mungkin pertanyaan terakhir cukup dari kami saja Ustadz yang di studio. Ustadz, ada kita pernah dengar yang meniatkan setiap sholatnya itu ketika ingin sholat diniatkan juga untuk kesehatan tubuhnya. Apakah boleh seperti ini Ustadz? Silakan Ustadz. Itu gak perlu diniatkan ya. Ya, hal-hal seperti itu tidak perlu diniatkan karena tahu tidak tahu dia, ya, mau tidak mau dia, sholat itu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sama dengan puasa. Sekarang orang baru tahu salah satu terapi pengobatan penyembuhan adalah puasa. Maka tahu tidak tahu, mau tidak mau, seseorang itu berpuasa tanpa harus meniatkan dia untuk sehat. Karena sehat itu otomatis datang dengan puasa, dengan cara yang benar ya. Ada sahur, ada berbuka, dan lain sebagainya. Ya. Maka syariat ini tidak akan membawa mudarat bagi manusia, asal dikerjakan dengan benar ya. Nah demikian. Demikian juga sholat. Ya tanpa harus dia niatkan ini itu, tujuannya ini itu, dia sudah dapat itu, include. Yang perlu dia niatkan adalah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus dia pasang dalam hatinya. Ya, ilah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu dia niatkan, nanti saya sehat, nanti saya. Nggak perlu.
Sama seperti antum bersedekah, nanti hartanya bertambah banyak, nggak perlu diniatkan seperti itu. Lillahi ta'ala saja. Ya. Karena kita yakin Nabi berkata, "Ma'ana qasad sadaqatun mimmal." Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan. Itu sesuatu yang nggak bisa dilogikakan. Ya. Tapi kita harus meyakini bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Artinya tidak akan meludeskan harta kita. Ya, dengan cara yang benar ya, kita katakan sedekahnya. Tanpa karena saya nanti niat sedekah 10.000, nanti saya dapat 1 juta. Nggak perlu. Dapat tidak dapat. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia sedekah dengan niat lillah. Nggak perlu dia niatkan untuk agar dia dapat lebih banyak. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu ya berbuat kebaikan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Yakin bahwasanya Allah akan memberikan itu kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan? Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Baik, ya. Nah, jadi itu yang harus kita, ya, karena sebagian orang ya kadang-kadang ya motivasinya jadi menyimpang dan melenceng ketika melakukan ketaatan, ya, karena lebih ya dominan kepentingan dunianya daripada akhiratnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan, bimbingan dan pengarahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Insya Allah di hari dan jam yang sama, tentunya di saluran TV kebanggaan kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.